Kami percaya anugerah-Mu itu luar biasa. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang baru hari ini. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang baru. Kami percaya ada kasih setia Tuhan yang baru. Tuhan, kami percaya pagi hari ini kemuliaan-Mu akan dinyatakan, kebenaran-Mu diungkapkan, hidup kami diubah dan diberkati, dan kami percaya kami akan makin kenal dengan Tuhan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap kami memahami, mengerti, punya pewahyuan, understanding dengan apa yang akan kami terima daripada-Mu dan Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang siap diberkati dan diubahkan berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, dalam beberapa minggu terakhir, mungkin 1 bulan lebih terakhir ini kita banyak pergi ke banyak kota. Ada satu klip saya ingin kita melihatnya pada pagi hari ini. Ini dibuat sebagai bagian dari acara generasi penuntas. Nanti tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli di tempat ini akan dibuat acara generasi penuntas. Ini bukan hanya untuk orang muda, walaupun kita ingin berikan prioritas lebih banyak kepada mereka, tapi semua kita saya berharap bisa ambil bagian karena ini penting sekali. Dan sampai dengan hari ini sudah lebih dari 2.500 orang-orang dari berbagai provinsi yang mendaftar akan bermalam di sini. Jadi kita akan pakai gedung sekolah kita sementara buat hotel untuk beberapa hari supaya bisa menampung mereka dan makin banyak orang diberkati Tuhan. Saya terima reportnya dan kami melihat ada begitu banyak hal yang sedang Tuhan buat di berbagai kota di Jawa Tengah ini, belum termasuk akan kota-kota lain di luar Jawa Tengah dan bahkan di luar pulau. Dan mari percaya bahwa Roh Tuhan sedang bergerak, orang-orang muda sedang dijamah Tuhan dan mengalami akan kegerakan-kegerakan Tuhan yang dahsyat. Oke. Saudara sekalian, yang pertama saya mau sampaikan nanti hari Kamis adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada kebaktian 1 kali jam 7 pagi, semua diundang hadir. Yang kedua, sore harinya kita buat outreach, kita buat akan penjangkauan lagi buat banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ada satu drama musikal yang akan ditampilkan dengan judul Aku Mau Pulang. Nafa Urbah akan hadir, Tessa Kaunang, dan banyak yang lain. Anda bisa lihat di depan mungkin, dan ada flyernya. Ini untuk mereka yang belum kenal Tuhan akan sangat luar biasa. Kalau Anda ingin membawa jiwa-jiwa, itu waktunya. Kita penuhi tempat ini dengan mereka yang belum kenal Tuhan. Kalau saudara ingin membutuhkan akan alat untuk mereka bisa datang dan sebagainya, ini waktunya. Kemudian kalau ada di kampung-kampung saudara atau daerah Anda yang Anda mau berkata mereka mau datang dan kemudian membutuhkan transportasi, kalau MK terdekat bisa handle transportasinya akan baik. Kalau sampai tidak bisa, mentok Anda hubungi kantor gereja dan kami akan bantu transportasinya. Asal jumlahnya baik. Kalau Pak, ini 2 orang ya, boncengin sepeda motor. Tapi kalau sekian puluh orang di sebuah daerah ingin datang dan Anda ngerti mereka belum kenal Tuhan dan mereka mau datang, kita akan bantu transportnya semaksimal kita bisa supaya mereka boleh mengalami akan jamahan Tuhan. Jadi sekali lagi hari Kamis ini jam 7 pagi kita kebaktian kenaikan Tuhan, tapi sorenya jam 5 kita akan buat acara pagelaran drama musikal Aku Mau Pulang. Dan kalau Anda mau cek lebih jauh siapa yang hadir, Anda bisa lihat pada flyer yang kami ada. Di dekat sini di arteri juga ada spanduk besar, baliho besar dipasang di sana. Dan kita percaya bahwa ada ribuan lagi orang-orang akan diselamatkan. Amen. Saya percaya akan ada ribuan orang akan diselamatkan. Saya bahkan sebetulnya akan berdoa supaya kalau Tuhan izinkan kita bisa baptis langsung mereka yang hari itu terima Tuhan Yesus. Supaya dengan demikian maka iman mereka akan dimeteraikan dan ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan satu istilah yang menarik di sini. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan dikatakan, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kata menyalakan roda kehidupan artinya membakar roda kehidupan. Yang saya ingin tegaskan buat kita semua pagi ini adalah bahwa ternyata dalam hidup kita sebagai manusia dikenal istilah adanya roda kehidupan, the wheel of life. Nah, roda kehidupan inilah sebetulnya yang menggerakkan kemana kita pergi. Menggerakkan apakah kita bergerak seperti yang Tuhan mau, atau kita tidak bergerak ke arah yang Tuhan mau. Saudara harus mengerti roda kehidupan ini terus bergerak. Nah, seringkali orang Kristen tidak cukup bijaksana untuk memperhatikan kemana roda kehidupannya sedang bergerak. Ada banyak orang sedang bergerak ke arah kehancuran dan dia tidak mengerti. Ada orang yang bergerak ke arah sesuatu yang akan membuat dia merosot sangat dalam dan dia tidak menyadari. Tapi saya mau berkata buat saudara, kehidupan kita ini seperti sebuah roda kehidupan. Nah, di dalam roda kehidupan ini ada suatu fase-fase kehidupan yang harus kita lewati. Dan fase-fase ini seharusnya lah akan membawa kita kepada kemajuan yang sangat luar biasa. Karena Alkitab mengajar kita tentang from faith to faith. Dari satu iman kepada iman yang lebih besar lagi. From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain lagi. Nah, itulah sebuah perjalanan di mana roda kehidupan kita seharusnya berputar ke arah seperti itu. Di dalam hidup kita ini, kalau kita tidak memperhatikan hal-hal semacam ini, akan berbahaya karena Anda berpikir bahwa kehidupan itu ya pokoknya dijalani. Tapi saya mengerti bahwa roda itu pertama-tama digunakan oleh manusia untuk membawa kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perpindahan itu tentu ada tujuannya. Kalau kehidupanmu tidak punya tujuan ilahi, engkau bahkan tidak mengerti apa yang Tuhan mau, maka orang berkata, buat apa kita memperhatikan roda kehidupan kita? Nah, roda ini bisa bergerak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dan terus bergerak ke arah yang sebetulnya Tuhan inginkan. Karena tujuan roda itu adalah membawa kita ke tempat-tempat tertentu. Saudara sekalian, saya perhatikan, dan inilah yang seringkali tidak kita sadari. Orang seringkali melihat akan barang yang dibawa oleh roda itu, tapi nggak melihat memperhatikan rodanya. Saya beri contoh sebuah kotak besar yang berisi berbagai barang. Maka orang memperhatikan akan kotak itu, tanpa orang memperhatikan bahwa di bawahnya ada 2 atau bahkan 4 roda besar yang bisa membawa kotak itu ke arah yang tepat. Nah, orang Kristen yang tidak memperhatikan arah dan kemudian gerak roda itu, dan hanya memperhatikan kotaknya saja, dia tidak akan kemana-mana. Saudara, ini yang seringkali saya perhatikan. Orang hanya melihat permukaannya, orang tidak melihat akan di dalamnya. Padahal yang permukaan ini digerakkan oleh sesuatu yang di dalam. Nah, yang di dalam inilah yang namanya roda kehidupan. Seringkali kita kerja, kita mencari nafkah, kita berkarya, kita berbuat apapun, yang diperhatikan hanya bagian luarnya. Tapi saudara harus mengerti, ada bagian dalam yang harus terus bergerak. Nah, hari ini kita akan melihat kehidupan dari seorang raja yang bernama Daud. Ternyata roda itu tidak hanya bergerak sekali putar akan kemudian sampai. Dalam hidupnya saya baca paling tidak ada 3 putaran yang harus dikerjakan untuk membuat dia sampai kepada tujuannya. Dan 3 putaran inilah yang digambarkan Alkitab sebagai 3 kali pengurapan yang dia terima dalam hidupnya. Orang Kristen pun saya berkata, Anda harus mengalami akan fase-fase ini. Kebanyakan kita hanya 1 putaran dan kita merasa cukup. Dan itu pun belum putaran utuh. Bukan sesuatu yang sangat
komplit, yang sudah dari ujung ke ujung selesai. Sama sekali tidak, seringkali hanya bergerak separuh putaran. Dan itu membuat kita sebetulnya tidak mencapai apapun yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita lihat sekarang dalam cerita tentang Daud ini. Yang pertama, 1 Samuel pasal yang ke-16. Saya ingin tunjukkan kepada saudara putaran yang pertama. Pasal 16, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16, ayat 11, 12, dan 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini sebuah bagian awal ketika dinyalakan roda kehidupannya dengan api Tuhan, lalu kemudian mulai bergerak. Nah, seharusnya semua orang Kristen mengalami tahapan ini. Karena kalau saudara tidak mengalami tahapan ini, maka artinya keselamatanmu itu mandek, tidak kemana-mana. Nah, tahapan ini saya sengaja tidak menyinggung terlalu banyak soal sisi urapannya, karena urapan itu kemudian menggerakkan roda itu sendiri. Tahapan pertama ini ketika kita bergerak dan tidak banyak orang tahu bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Di tahapan ini Anda dan Tuhan saja yang seringkali tahu dan orang lain tidak tahu. Dan di tahapan ini kalau Anda memperhatikan, perubahan hidup dari Daud ini signifikan sekali. Perubahannya begitu besar. Hal yang pertama paling nyolok adalah dia mengalahkan Goliat. Dia membunuh Goliat. Lalu orang mulai berkata, sesuatu yang besar sedang bergerak. Yaitu ketika seorang giant killer sedang bergerak akan membunuh akan lawannya. Tapi yang berikutnya kalau Anda perhatikan, dia berubah menjadi seorang perwira yang ajaib sekali. Saul suruh dia pergi banyak berperang. Dan kemanapun dia pergi, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Ini bagian pertama daripada roda kehidupan. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Itu hanya baru permulaan saja. Kalau Anda perhatikan hidupnya, setelah kemenangan-kemenangan itu, dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri. Karena pengurapan semacam ini mendatangkan iri hati yang luar biasa. Saudara, ini yang seringkali tidak kita sadari. Bahwa ada pengurapan yang bekerja ganda. Satu sisi membawa kita dalam sebuah peningkatan yang ajaib. Satu sisi itu mendatangkan aniaya. Mendatangkan penolakan. Dikejar-kejar seperti seorang kriminal. Dan Daud di fase putaran yang pertama dari hidupnya, dia bahkan pernah pura-pura jadi orang gila. Sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pernah jadi preman. Ingat ketika berurusan dengan Nabal. Sebetulnya dia berfungsi sebagai preman. Dia jaga keamanan untuk mendapatkan akan makanan buah dia dan anak buahnya. Dan yang ngumpul dengan dia, itu kelompok preman semua. Orang yang utang gak bisa bayar, orang yang sakit hati, ngumpul dengan dia. Dia bukan seorang pemimpin dari pasukan hebat yang elit, tapi dia pemimpin gerombolan orang-orang yang mengatakan dirinya tidak punya masa depan lagi. Dan saudara, kalau Anda perhatikan sengsara hidupnya, berkali-kali dia bisa membunuh Saul, tapi dia mengerti Tuhan berkata, jangan. Nah, fase ini banyak orang tidak tahan. Biasanya ketika orang jadi orang Kristen, tahap pertama ketika pengurapan Tuhan turun, dan kemudian tiba-tiba Goliat dimatikan, kita bangga, kita berkata, luar biasa. Lalu pada waktu kita menghadapi kemenangan demi kemenangan, kita berkata luar biasa. Dan kita mengatakan asik sekali ikut Tuhan.
Tapi saya mau berkata ada satu fase lagi yang dalam fase pertama itu harus dilewati. Itu namanya ketika Anda menarik akan aniaya datang dalam hidupmu. Karena itu sebetulnya akan otomatis terjadi. Begitu saudara mengerti sesuatu yang sangat kuat dalam hidupmu, maka itu menimbulkan sebuah pro kontra yang mengerikan. Banyak orang berkata begini, Pak, bagaimana sih hidup tanpa pro kontra? Biasa-biasa saja dan tidak ada pro kontra. Jangan terlalu kaya, jangan terlalu hebat, jangan terlalu diurapi, jangan terlalu maju. Jadilah orang yang rata-rata, nilai 6, pokoknya lolos, lumayan, 6 atau 5,9 lah. Pokoknya lolos, tenang, nggak ada orang mengatakan apa-apa. Tidak ada berkata gini, goblok, enggak, hanya berkata gini, bejo ya kue ya, lolos katanya. Kalau itu yang Anda inginkan, percayalah, tidak ada pro kontra apapun dalam hidupmu. Begitu nilaimu 9 lebih, presiden akan telepon saudara, kayak orang di Karanganyar itu. Anak desa ditelepon presiden, gara-gara nilainya 9 lebih rata-ratanya. Coba bayangkan saudara sekalian, hidupnya jadi sorotan banyak orang, pembicaraan banyak orang. Itu karena masih kecil semua berkata baik. Nanti kalau sudah kayak Ibu Sri Mulyani, lain lagi ceritanya itu saudaraku. Anda akan lihat dikejar terus wartawan. Bangsa kita ini gawat juga ya, orang-orang pinter kita silahkan dunia memakai dengan bangga, saudara. Saudara sekalian, itu kenyataan. Tapi seringkali orang tidak mengerti bahwa itu bagian fase pertama. Dan fase itu orang tidak tahan. Ini tempaannya luar biasa. Saya berani berkata sebagian besar orang Kristen hanya berkutat di pada putaran pertama dari roda kehidupannya. Sebab urusan membunuh raksasa dia suka. Tapi kemudian ketika dia menghadapi aniaya, dia tidak tahan. Ketika kesulitan datang, dia panik. Dia teriak-teriak. Dan dia mutung dan bahkan sebagian murtad. Hari-hari ini Tuhan sedang melawat dengan dahsyat. Banyak orang melihat akibat dari lawatan itu. Akibat daripada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lalu orang ingin ikut nimbrung di dalamnya. Tapi orang tidak pernah mau belajar. Dari mana gelombang itu dihasilkan. Butuh waktu. Bahkan mungkin waktu yang sangat panjang. Untuk orang kemudian berpaling mengatakan betul kalau begitu. Itu Tuhan yang bergerak. Tapi seringkali kalau sudah di titik seperti itu. Yang mengatakan itu pun sudah terlewatkan. Karena gerakan sudah melaju sangat jauh dari kehidupan kita. Kemarin saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Kami lagi ada acara di Temanggung kemarin sore. Roh Tuhan kerja dengan baik sekali. Saya dengar sebuah kesaksian menarik sekali. Pada waktu kita nyebar ke 33 provinsi, ada satu orang Bandung yang dapat tugas ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah pada waktu dia sampai di sana, dia tidak tahu harus apa, dia tidak bisa khotbah, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia beli banyak kaset, banyak buku-buku dari hamba-hamba Tuhan ini. Dia bawa beberapa dus, dia bawa ke NTT. Yang dia kerjakan cuma dibagi-bagi kepada orang-orang yang dia tahu mungkin bisa diajak bicara, buat doa, kegerakan buat bangsa. Dia berangkat sendirian, dia bagi-bagi. Dia bagi buku, dia bagi kaset dari hamba-hamba Tuhan ini. Ada satu anak, kira-kira saya tidak tahu persisnya, usia antara 7 atau 8 tahun. Dan anak sekarang ini hebat-hebat lah. Anak ini dengan ibunya sejak lahir tinggal di gereja. Dan ini gereja Katolik. Jadi pastor-pastor kenal betul anak ini, karena dari kecil dia sebetulnya tinggal dan hidup di gereja Katolik dengan ibunya. Nah, dia juga termasuk orang, anak ini dan keluarganya, yang terima akan buku dan kaset. Lalu dia suka dengerin khotbah. Dia berkata, ini bagus, dia dengerin khotbah dari kaset yang dia dapat. Di antaranya, dia terima yang khotbahnya Pak Yusak. Jadi dia dengerin. Dia baca bukunya, dia dengerin berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, kira-kira 3 bulan setelah peristiwa itu, anak ini sakit. Sakit. Jadi waktu itu dia terima kira-kira November, Desember, Januari, Februari lalu lah kira-kira. Anak ini sakit dan kemudian meninggal dunia. Mati. Kemudian ya diratapilah oleh orang tuanya, banyak pastor Katolik yang mengenal dia kaget, mendadak aja. Sakit beberapa hari, mati. 3 hari kemudian, bukannya bangkit saudara, bukan. Itu rohnya datangin ibunya. Jadi rohnya ini, roh si anak ini datangin ibunya.
Ada yang berkata gini, Pak, kalau dia Kristen kan, kalau sudah mati kan tidak gentayangan. Jangan salah. Ada yang diberi waktu sampai maksimal 40 hari. Nanti ya, dalam Tuhan nih, orang Kristen, dia diberi waktu sampai 40 hari. Itu seperti Yesus. Setelah bangkit, dia masih 40 hari di dunia ini. Ada yang diizinkan begitu. Ada yang langsung pulang. Nah, kali ini anak ini tuh bukan karena gentayangan 3 hari, bukan, saudara. Dia datengin ibunya kaget. Karena ini anak datengin dia. Dia ngomong gini dengan mamahnya, Mama, aku ini diutus Tuhan Yesus untuk temuin Mama. Mamanya kaget. Kenapa? Terus dia ngomong gini, itu hamba Tuhan Yusak Cipto, itu utusan Tuhan. Dia cerita gini, di surga Bapak itu punya 24 tua-tua. Yang dilihat dibaca di Alkitab, kitab Wahyu itu tua-tuanya Bapak. Dia ngomong begini, Tuhan Yesus juga punya. Yang 12 itu rasul-rasulnya yang asli pertama kali. Ada tambahan lagi. Dan dia ngomong begini, aku diberitahu Tuhan. Nanti tambahan itu nomor 8-nya itu Pak Yusak. Kamu dengerin yang dia katakan. Itu utusan Tuhan. Hari ini mamanya jadi penginjil. Udah nginjil di mana-mana, cerita begini. Lalu orang-orang NTT itu telepon Pak Yusak. Datanglah ke NTT, kamu ditunggu banyak orang. Gara-gara mamanya ini. So, Anda kalau dengar ini, Anda berkata, puji Tuhan. Cuma butuh berapa lama untuk membuktikan seseorang itu hamba Tuhan? Saya cerita begini pun, orang bisa berkata, ya itu kan ceritanya. Kalau itu ngarang gimana? Kalau itu bohong bagaimana? Betul juga. Alkitab ya itu kan tertulisnya. Kalau ini bohong gimana? Masa ada Raja Ahab, buktinya mana? Wah, aku belum pernah ketemu. Yesus, ya itu kalau beneran. Kalau itu cuma dongengnya orang Yahudi. Sebagian akan berpikir seperti itu. Tapi saya berkata itu bagian dari kehidupan seseorang. Ya toh. Saya kalau lihat beliau ini, sebelum dia khotbah dulu, nggak ada orang berkata Tuhan berkata, itu nggak ada. Begitu dia ngomong, Tuhan berkata, lalu orang ngeh berkata, iya ya Tuhan berkata. Tapi itu bagian dari roda kehidupan tuh. Ada waktunya dia bunuh raksasa, ada waktunya dia menang perang, ada waktunya Saul akan kejar. Tapi kalau kita melewati semua fasenya, itu akan membuat sebuah perubahan. Itu bergerak. Satu putaran dari roda kehidupan kita ini sudah luar biasa hebatnya. Sekali dia memberikan pengurapan yang pertama, buat Daud roda kehidupannya bergerak. Sangat ajaib. Dalam satu putaran itu, dia ketemu Goliat, dia bunuh banyak musuhnya, dan dia dikejar Saul belasan tahun. Tapi ketika Anda bertemu dengan kenyataan kehidupan ini, seringkali kita kecewa, dan kita marah dengan. Seringkali bahkan roda kehidupan kita ini hangus dibakar. Karena apa? Karena kita sendiri. Yang terjadi adalah ketika kita menghadapi sebuah masa yang tidak mudah, lalu perkataan kita ini ngaco. Saya berulang-ulang diingatkan Tuhan, kesombongan yang terucap. Jatuhnya cepat sekali. Hati-hati saudara. Satu hari ada seorang anak Tuhan di Jakarta ngobrol dengan saya. Saya lihat penglihatan aneh tentang dirinya. Dia lagi naik tangga. Gitu. Saya bilang begini, Tuhan ngomong sama saya. Kamu lagi naik tangga, naik ke atas. Dia kaget. Dia bilang, baru tadi pagi tuh, saya ngomong sama istriku. Hidupku ini sedang seperti tangga yang naik tangga. Lah kok malamnya Bapak ngomong begitu? Iya, aku lihat penglihatan. Wih, dia kaget. Nah, anak ini baik, dia berkata gini. Apa nasihat buat saya? Saya bilang, karena kamu sedang naik. Jaga hati ya. Sedikit kamu bangga dan merasa itu karena kehebatanmu. Nanti lihat ya, kamu akan melambat. Begitu kamu melambat dan kamu tidak cepat waspada dan bertobat, jatuh pasti. Dan belum tentu kamu bisa merecover kembali. Dia masih cukup muda sih. Saya bilang kamu hati-hati waktu hidupmu mulai naik. Temannya berkata, Pak, saya sebaliknya. Lagi garing di bawah, hati-hati juga. Saya bilang, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan pahit, jangan kecewa. Dan hati-hati dengan mulut.
Sekali kamu ngomong sesuatu yang nyalai Tuhan. Kalau kamu lagi di bawah, kamu berkata, Tuhan begini. Alkitab berkata lidah ini seperti api. Itu bisa membakar roda kehidupanmu. Nah kalau rodamu dibakar, habislah. Mau kemana? Maka bukan hanya rodanya yang terbakar, seluruh gerobak dengan semua yang engkau punya hangus terbakar. Hal yang sama dengan kesombongan saya bilang. Saudara tahu orang Jawa itu punya ajaran. Pak Marso pasti ngerti istilahnya. Cokro manggilingan. Nah itu seperti hidup itu seperti roda. Saya nggak mengajarkan itu. Yang berkata gini, ada saatnya kamu di atas, ada saatnya kamu di bawah. Kristen enggak. Kita di atas terus saudara. Tapi muter. Kenapa? Kita kepala bukan ekor. Kalau kepala jadi ekor, berat saudara. Itu beda. Tapi kalaupun kau lagi ngalami yang tidak enak, tetap kau di atas. Engkau di atas semua persoalan. Ya. Tapi kalau engkau lagi di atas, kebanyakan kita ini lupa diri. Yang membuat kita jatuh itu karena lupa diri. Saudara misalnya ya, lagi hidup diberkati. Lalu ada teman datang dengan susah. Saya ajari saudara ya, Yesus tidak pernah tanda petik menyamar jadi orang kaya itu kagak pernah. Baca di Alkitab. Kalau nyamar jadi orang miskin, orang di bawah sering banget. Mungkin orang yang dipakai tidak sadar. Tapi itu sering. Jadi saya ngomong sama teman saya. Kamu lagi naik ya. Hati-hati. Lihat orang di bawah. Lihat orang susah. Hati-hati. Jangan kamu tepuk dada berkata, gua ini hebat. Wah, ini sakku kuwi rengkorano kowe. Itu omongan-omongan begitu baik. Satu hari ada orang lagi diberkatin, duitnya lagi banyak. Temennya datang, susah sekali. Dia ngomong ini, salah makane. Kowe kok jadi kere ini kita. Omongan. Kelihatannya kan nggak apa-apa. Oh, Tuhan berkata, ups, ngirik-ngirik ke orang. Alami. Sebab ini yang terjadi. Tuhan Alkitab berkata menentang orang yang tinggi hati. Begitu kesombonganmu naik, yang nentang saudara penciptamu sendiri. Mana mungkin tidak hancur saudara. Apalagi anak Tuhan. Hukumnya beda. Orang dunia mungkin lebih lama lah jatuhnya. Tapi anak Tuhan tidak seharusnya. Ya kan? Kok begitu Pak? Iyalah. Di Inggris ada Ratu Elizabeth, punya anak namanya Pangeran Charles. Maka dia harus berperilaku seperti seorang pangeran. Anak Tuhan juga sama. Kalau perilaku kita tidak seperti anak Tuhan, hukumnya beda. Nah ini yang orang Kristen seringkali tidak menyadari. Saya ngomong sama teman saya. Yesus tidak pernah nyamar jadi orang kaya itu tidak pernah. Karena apa? Untuk apa nyamar? Pasti dihormati, ditakuti orang. Dia kalau nguji hati, itu lewat orang yang di bawah. Dan itu mesti hati-hati. Saudara pernah nggak sih punya perasaan ini bahasa enaknya itu Semarang itu ngenyek sama orang. Ingat dengan sebelah mata. Ada anak itu ya, diajari susahnya. Anaknya orang lain. Anaknya sebelah loh. Goblok ini. Potong pikirannya. Omongan-omongan gitu loh saudara. Hati-hati. Jangan-jangan kelak cucumu begitu. Bukan 1, 15 cucunya potong semua begitu. Itu omongan. Kesombongan yang terucap. Saya berdoa hati kita ini saudara. Jagai. Bahaya sekali. Daya rusaknya untuk hidup kita itu besar. Omongan. Terutama omongan. Kalau engkau nggak diamlah, belajar diam. Pak saya pengen ngomong bahasa roh. Sana, nengkingi setan itu. Mau pengen ngomong. Jangan pernah biarkan ini dari mulut kita membakar roda kehidupanmu sendiri. Karena itu berbahaya. Saudara. Ini kita ngalamin ini di sekolah. Saya harap tidak ada satupun di antara Anda kita buat pendaftaran. Saudara kan tahu banyak orang Kristen itu punya akal seperti orang Gibeon. Anda tahu orang Gibeon toh? Ngadep Yosua jangan sampai dibunuh, dia pakai pakaian compang-camping, kemudian bawa roti kering yang sudah remuk, berkata kami dari jauh, kami ingin menyembah Tuhanmu. Lalu Yosua kasihan terus diterima, tidak usah dibunuh, ternyata nipu. Jadi budak seumur hidupnya.
Nah, kita sekolah sama, saudara. Sekolah ini sama. Kita bilang ya, kalau Anda orang yang tidak punya kami tolong. Kan saya dengar itu ada orang tua yang mungkin pinjam daster pembantunya atau tetangganya. Datang sengaja berhenti di ujung sana, naik Daihatsu, jalan kaki sedikit. Tidak make up, tidak ada eyeshadow, tidak dijambul rambutnya, tidak ada parfum, tidak ada ngempet dompetnya, sendal jepit, datang ke kepala sekolah. Tolongi saya Bu, actionnya pinter sekali. Lalu kemudian ya kepala sekolahnya berkata, oh ibu nak punya ya? Iya, saya ini berat kehidupan, anak saya 15, bu 150 sekalian gitu. Mau ceritanya begini. Di semua sekolah, tiap tahun dari sejak saya kecil, papi saya dulu tuh urusannya sama yang begitu. Saya dengar cerita macam-macam. Nanti ternyata kalau diikuti jalan, BMW-nya diparkir di situ. Sebetulnya Anda sedang mengutuki diri. Dan saya dengar dari kepala sekolah, beberapa betul-betul melarat setelah itu jatuh. Loh buat apa Anda bayar berapa sih? Sampai mengklaim dirinya miskin. Kalau Bartimius yang buta dan pengemis itu kan beda. Dipanggil Yesus, dia lepas dulu jubahnya. Jubah yang berkata aku miskin dan aku ini pengemis. Aku orang buta, dilepas. Nah ini orang Kristen baik-baik, dia pakai jubah begitu. Maka alam semesta berkata, amin. Di dinding, saudara. Lah iya toh. Itu kan ngutuki dirinya sendiri kan. Tidak 1, 2 loh. Makanya kalau orang tanya saya, Pak, kalau Bapak ditipu? Oh, enggak, saya enggak ditipu. Ada seseorang sedang beriman tentang dirinya. Loh, kalau kenyataannya memang susah, ya enggak apa-apa. Ada yang dibiarkan uang sekolah setahun enggak dibayar. Diomongin malah marah-marah. Mana belas kasihannya, katanya belas kasihan. Orang lagi enggak punya. Ya amin aja kan. Ya kita juga tidak bangkrut dengan 1, 2 orang begitu. Tapi apakah dia tidak sedang mengutuki dirinya sendiri? Ya langsung diaminkan, setan masih support Anda toh. Amin, amin, amin. Pak saya nggak punya apa-apa Bu, saya ini susah. Saya percaya itu Lucifer mimpin Quran. Amin. Gema amin. Jadi itu pasti saudara. Dan Tuhan nggak bisa apa-apa. Itu yang Anda katakan. Seroda kehidupan inilah yang engkau bakar sendiri. Kesombongan kita, penipuan kita, semuanya. Lalu setelah susah, konseling. Tapi saya dengar beberapa ngaku dengan kepala sekolahnya. Itu pertobatan tuh saudara. Yang nggak ngaku, oh Pak saya nggak apa-apa tuh Pak. Anda mau menantang firman Tuhan dari kenyataan? Nanti kita doa sama-sama setelah ini. Maksud saya begini saudara. Ini roda kehidupanmu ini, itu pun kalau Anda tidak ada apa-apa, mesti bergerak. Di 3 kali gerakan baru tuntas kehidupan saudara. Nah kalau itu terjadi saja, maka yang pertama Anda mesti hadapi itu level kesulitannya seperti Daud. Tapi dia orang yang ajaib. Layak jadi raja lah. Dan banyak anak Tuhan yang tidak mengerti betapa perkataan kita ini bisa fatal betul. Saya berharap tidak ada orang yang teledor dengan kata-katanya. Jangan sampai kita teledor dengan kata-kata kita. Musa itu pahit hatinya. Dan dia teledor dengan kata-katanya. Tidak bisa masuk Kanaan. Korban dari mulut ini banyak. Anania Safira ya begitu. Sampai ketika dia ngomong. Ketika waktu dia nipu gak terjadi apa-apa loh. Dia ngomong kepada rasulnya. Ya demikian. Bohong, mati, Ini itu bahaya sekali. Semua yang terucap. Itu vonisnya jelas. Saya berharap Anda belajar. Seemosi apapun. Sebab ada mata yang terus melihat. Dan telinga yang terus mendengar. Kalau Anda baca di Alkitab, perkataan tulis, catat. Yesus berkata semua perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan kelak di depan Tuhan. Saya tidak ingin mendengar ada di antara kita yang roda kehidupannya hangus terbakar. Ini mulut kita. Amen, saudara. Yang kedua, lihat di 2 Samuel pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Samuel 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya,
apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu, Saul, dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkan hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Nah, pengurapan yang kedua itu adalah pengurapan sebagai Raja Yehuda. Yang pertama, dia dalam keluarganya sendiri dan tidak ada orang tahu. Tapi yang kedua, oleh kaumnya, sukunya, dia direcognize, dikenali, dan diakui. Ini kedua, putaran kedua dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda bisa menang dalam masalah pribadimu, menang artinya tidak berarti persoalan selesai. Tapi apa yang engkau harus hadapi dan lewati engkau bisa menang, maka engkau akan dibawa dia bergerak kepada putaran yang kedua yang begitu ajaib. Itu akan membuat orang-orang di sekitarmu suka tidak suka akan mengenali Anda sebagai seseorang di mana urapan Tuhan ada di atasmu. Dan di level ini ajaib memang. Tapi di level ini terjadi yang namanya perang saudara. Lagi-lagi itu mengundang sebuah keirian. Lagi-lagi mengundang sebuah kompetisi. Karena kalau Anda baca di ayat berikutnya, anak Saul bernama Isiboshet didukung oleh Abner dan memerangi akan Daud. Tapi ini tidak berlangsung terlalu lama sebetulnya. Walaupun menyakitkan karena orang-orang yang kita pikir akan mengerti kita tidak mengerti. Dan tiba-tiba kita melihat bahwa ada berbagai kepentingan-kepentingan yang mengatakan bahwa selama kepentinganku terganggu, tidak peduli apakah Tuhan atau bukan, aku akan menentangnya. Dan ini yang sering kali juga dihadapi. Saudara, bagian yang kedua, putaran yang kedua dari roda kehidupan kita ini. Kalau Anda bisa melewati yang pertama, Anda akan melewati yang kedua. Dari kedua ini, Anda akan dikenali oleh sesama saudaramu, kaummu, dan bangsamu. Dalam artian secara rohani, engkau akan dikenali mereka. Saudara, saya kalau melihat pertumbuhan apa yang Tuhan berikan di gereja misalnya, saya melihat hal yang kedua ini sangat clear dan jelas sekali. Dengan semua yang dia kerjakan dalam sekian tahun terakhir, kalau saya kembali ke belakang, seringkali saya bilang, Tuhan, kalau bukan engkau tidak mungkin. Dan anugerah Tuhan itu besar, saudara. Sekaligus saya mau umumkan kepada saudara, gedung 8 lantai pertama sudah kita bayar lunas, walaupun belum selesai. Kita tidak ada tanggungan lagi, 8 lantai itu sudah terbayar lunas. Tapi pernah macet 6 bulan, saudara. Dan sederhana itu. Dengan segala cara dicoba nggak ada hasilnya. Akhirnya saya duduk di depan Tuhan dan saya hanya berkata, Tuhan, sudah aku lakukan semua yang seharusnya aku lakukan. Dan tidak ada hasilnya. Saya berkata pada waktu itu, kalau bukan engkau yang menggerakkan, maka habis semuanya. Saya punya satu senjata ampuh. Kalau sudah krak macet begitu, itu duduk di depan kakinya dan ungkapin hati dan taruh itu ya. Waduh, tidak pernah gagal, saudara. Pak, coba tiap kali terus begitu, ternyata nggak bisa.
Itu butuh suatu keadaan tertentu di mana Anda sudah ngerti mentok. Nah, orang yang akalnya makin banyak, susah menyerahnya makin lama, saudara. Setelah gepeng, remuk, hancur, baru kemudian menyerah. Hanya bisa di recycle kalau sudah begitu. Tapi kalau orang akalnya nggak banyak, tidak merasa terlalu pinter, itu gampang nyerahnya. Orang yang merasa pinter, itu akalnya banyak kan saudara, nggak gampang nyerah. Saya butuh 6 bulan, dia 6 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang 600 tahun. Artinya sampai mati nggak pernah ada pertobatan, saudara. Dan macet terus. Atau orang yang gampang putus asa. Begitu kan, Anda tahu? Itu bukan menyerah, saudara. Itu putus asa itu. Itu pernah macet 6 bulan. Bangun holi tidak pernah berhenti. Tanya Pak Sugito. Bangun gedung sekolah berhenti 6 bulan. Dan waktu itu ada utang berapa Pak? 2 miliar atau berapa? Kira-kira. Kontraktornya sudah ngerjain 2 miliar lebih dari uang yang kita bayarkan. Nah kita nggak nambah-nambahnya dia berhenti saudara. Kontraktornya tapi ini ajaib. Nggak pernah nagih-nagih marah-marah tuh nggak pernah. Minta tolong. Oh, saudara. Bayangin dia yang keluar duit 2M kok minta tolong loh. Saya bilang Tuhan dia minta tolong, aku juga minta tolong. Kita mencoba tidak bisa. Nah, saya bilang kalau engkau tidak tolongin kami ya sudah Tuhan habislah. Tapi aku percayalah engkau kendalikan semua. Dan waktu itu kan mau penerimaan murid. Lalu kemudian 4 lantai pertama dipakai dulu dipaksakan. Dan tiba-tiba ini sudah mulai penerimaan murid lagi. Cepet banget penerimaan murid terus. Sudah tutup saudara, sudah tutup sekarang. Nanti Juli harus ada sekian ratus anak masuk lagi. Dan saya bilang kalau bukan karena pertolonganmu Tuhan. Tidak bisa. Hanya ngomong begitu loh saudara. Tiba-tiba jalan. Ada aja caranya. Dan itu bukan karena seseorang dengan uang besar berkata pada saya, Pak ini uang 1 karung. Enggak tuh. Ya susah ngomongnya gimana. Dan tiba-tiba kita beresin kekurangan kita, kemudian kita nambah, dipercepat. Sekarang kita selesai. Mereka belum selesai, kita maafkan, wong kita pernah macet 6 bulan saudara. Jadi kita ya tidak marah-marah. Malah agak lega, gimana Pak? Semuanya baik, agak tenang. Kalau ketemu itu sudah mulai senyum kita berbeda. Shalomnya lebih banyak. Shalom, saudara. Kalau masih punya tunggangan itu kan shalom, gitu aja saudara. Lain toh saudara. Kalau orang itu kelihatan dari mukanya ketika duitnya berkurang atau tidak, saudara. Kelihatan. Kalau sudah mulai nggak dandan atau dandannya ngawur, alisnya jepret begini, wah itu rada stres ini. Kalau pakai hairspray keliru baiko, nah itu sudah mulai gawat itu. Shalomnya kurang dalam hidupnya. Siapa yang pernah ngalami, saudara? Mau pakai hairspray keliru baiko. Ada itu, saya pernah dengar cerita, nggak tahu di mana. Di Papua atau di mana, saya nggak tahu. Atau di mana, saya nggak tahu. Nah, tapi itu anugerah Tuhan. Ya cuma gitu toh, ya gitu toh itu. Itu seperti waktu tas saya hilang di Jerman. Ya di basement itu di mobil itu saya cuma ngomong gitu. Berkali-kali itu ampuhnya luar biasa. Tapi memang tidak bisa saya rekayasa. Itu keluar dari hati kok. Dan manusia itu sebetulnya kalau belum suruh nyoba, nggak puas. Coba dia. Nanti kalau akalnya makin banyak, apa merasa pinter, ngerti teorinya, makin panjang nyerahnya tuh. Tuhannya ya senyum, mesam-mesem, dia ada batas umur aku kekal, Tuhan berkata. Mau sabar-sabaran, sabar Tuhan, dia kekal. Iya tuh. Tapi diajari ke situ tuh orang marah. Makanya karena ada roda kehidupan. Makanya kalau Pak Yusak ditanyai, wes gampang gelinding lah karena apa itu roda kehidupan memang kok. Karena bisa digelinding enak, saudara.
Itu bagian dari sebuah fase lagi. Ini kita sudah mulai nih. Nanti minta yang 8 lantai kedua kita bangun untuk universitas, saudara. Ini masih agak lumayan, bisa bernafas tahun setengah lah. Tidak 6 bulan atau 3 bulan. Kita berharap September nanti akademi juga akan pindah ke situ. Ajaiblah. Saya berkata itu yang terjadi sebetulnya. Kalau Anda lihat semua yang dia buat itu luar biasa. Dan buat saya berkata Tuhan, ini sebuah keajaiban. Ini bergerak seperti ini. Kita akan melakukan banyak hal seperti yang Tuhan mau. Dan orang-orang akan mulai melihat ada sesuatu yang ajaib yang dia kerjakan di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya terima banyak pertanyaan. Pak, Bapak ini duitnya dari mana sih? Ada yang bilang bahwa kita punya mesin nyetak uang sendiri. Ada. Tepat di bawah sini, saudara. Itu ada. Coba gali di bawah sini. Masuknya Pak? Nggak tahu. Kok tahu Pak? Ya karangan saya pokoknya di sini ada. Sebetulnya yang mesin nyetak duitnya itu di sini, saudara. Di hatimu masing-masing itu. Ya. Nanti saya digerebek polisi. Bilang mengiyakan ada mesin nyetak duit. Orang itu selalu punya bayangan, nanti ada orang-orang Amerika, orang-orang Jepang ngasih duitnya ke kita. Saya berharap segera akan terjadi. Kita menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Tapi ini belum, saudara. Kalau terjadi, maka Anda orang pertama yang saya beritahu. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Saya harap segera. Ya, sederhana lah. Engkau yang Anda semua setia dengan Tuhan, kau kerjakan, berikan semua yang Tuhan perintahkan. Saudaralah yang membuat ini Tuhan pakai semuanya terjadi. Ya, berkat Tuhan, tapi Tuhan pakai saudara. Kalau Anda tidak nurut sama Tuhan, nggak bisa apa-apa. Saya mau berkata bahwa memang itu kenyataannya. Orang nggak percaya. Agak ngenyek ya saudara ya sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Karena orang selalu berpikir, harus ada orang satu yang kuat, yang duitnya banyak, yang di belakang dan bayari. Butuh apa Pak? Nih, butuh apa Pak? Ini. Saya harap saya punya itu 300 orang. Apapun. Nih. Tapi belum ada, saudara. Satu pun belum muncul. Yang 300 berkata, Pak saya butuh ini, Pak saya butuh itu, banyak saudara. Tapi Pak, Bapak butuh apa? Itu enggak, belum ada. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, lihat 2 Samuel pasal yang kelima. By the way, habis kebaktian, kira-kira jam 10 ada baptisan. Saya sudah lama tidak baptis orang. Hari ini saya mau baptis orang. Ada yang belum dibaptis, pulang ambil pakaian sebentar, ikut nyemplung di kolam dengan saya. Jam 10. 2 Samuel pasal yang kelima, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab berkata begini. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat yang ke-6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak akan sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion,
yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Yang ketiga, ketika pengurapan ketiga turun, dia memerintah atas seluruh Israel. Dan yang paling ajaib, dia orang pertama yang menguasai merebut akan kota Yerusalem. Kelak dalam sepanjang sejarah kota Yerusalem, ini kota yang paling banyak dan paling sering diperebutkan dan ganti-ganti penguasa. Kalau Anda membaca cerita dari kota ini, jatuh ke tangan raja ini, diambil lagi, jatuh lagi, diambil lagi, sampai masa perang salib, diambil lagi, jatuh lagi, diambil lagi, jatuh lagi. Sampai dengan hari ini, masih rebutan kota Yerusalem. By the way, umat pilihan Tuhan orang pertama yang bisa mengambil kota yang kelak jadi kota rebutan sampai abad 21 adalah orang yang bernama Daud. Dan di situ maka pengaruhnya yang ketiga bukan hanya di antara kaumnya, tapi pengaruhnya melingkupi dunia yang jauh di luar daripada kaumnya. Dia ambil kota yang paling penting di dunia yang jadi rebutan orang sampai dengan hari ini. Kalau Anda membaca di berita, maka proposal selalu diajukan adalah membagi dua kota Yerusalem. Atau orang berkata, berikan kota Yerusalem kepada kami. Dan orang Israel mengatakan, tidak akan kami berikan Yerusalem kepada siapapun. Dan terus sampai dengan abad 21, kota ini diributkan orang. Dan tidak pernah ada kota sekontraversi kota Yerusalem. Dan yang ambil pertama adalah seorang yang bernama Daud. Dan cara ngambilnya unik sekali. Saya pernah cerita kepada saudara. Yang dimaksudkan saluran air itu adalah lubang untuk membuang tinja. Itu lubang WC, saudara. Dulu kan tetap ada ya di kota itu, WC itu. Nah itu tinjanya itu dibuang lewat saluran keluar kota. Biasanya ada seperti sungai kecil dan dibuang ke situ. Benteng kota Yerusalem terlalu kuat. Zaman Yosua nggak bisa diambil. Zaman semua hakim-hakim nggak bisa ngambil kota Yerusalem. Zaman Samuel nggak bisa diambil. Zaman Saul nggak bisa diambil. Ribuan tahun kemudian Daud mengambil dan lewat cara yang menjijikkan. Saluran WC itu, tinja itu, dia masukin. Dan dia berkata, siapa yang bisa masuk duluan jadi panglima, Yoab masuk duluan. Dan itu lubangnya kecil. Jadi kalau diteliti saudara, orang nggak bisa bahkan pakai ketopong nggak bisa. Pakai baju perang nggak bisa. Bawa perisai nggak bisa. Bawa pedang panjang tidak bisa. Untuk bisa masuk nerobos saluran tinja, melawan arus. Itu hanya bisa pakai celana sekedarnya. Dan bawa pisau kecil di belakangnya, merayap begini. Nah merayap mundur kan susah. Mau nggak mau dia mesti maju. Kalau mundur kan ketahuan musuhnya, masa berperang kakinya dulu keluar kan nggak mungkin. So kepalanya di depan. Dia harus cerdas jam berapa. Jangan sampai trafiknya lagi padat seperti Pantura Anda melewatinya. Dan begitu ada seseorang yang berani nerobos seperti itu, Yerusalem jatuh. Saudara sekalian, saya melihat ya secara gereja ini. Begitu Tuhan berkata, bawa kemari orang miskin dan orang sakit. Dan kita berani sentuh mereka. Well, sekarang sih banyak orang senang lihat foto sana, foto sini, lalu membuat perkiraan nanti ini bisa begini ya, begini. Tapi ketika pertama kali masuk,
Setelah terkuasai, semua orang akan berkata, ini diperindah ya, kasih pohon, kasih bunga, ini untuk foto bersama, ini untuk ini dicat merah, ini kasih pink bulat di sini, ini kasih seperti eyeshadow, begitu saudara. Setelah dikuasai. Tapi ketika kita masuk pertama, yang ditulis di Alkitab bukan bagaimana memperindah kota Yerusalem, bagaimana merebut kota itu. Dibutuhkan orang yang berani masuk terowongan itu. Dan itu tidak ada yang berani. Pertamanya, Yoab tok. Langsung yang lain mengikutinya. Dan ketika mereka serang dari lubang tinja, tidak ada orang yang nyangka. Maaf nih, ke WC semua peralatan tetap di luar, penuh. Mana bisa perang? Dan tiba-tiba mereka buat kegemparan di kota, dibuka gerbangnya. Dan pasukan besarnya masuk dan Yerusalem diambil. Dan saya mau beritahu saudara, kota ini pun diambil. Lewat lubang yang sama. Yang toh tidak banyak orang berani memulai pertama kali. Dan saya mulai melihat, minggu ini saya mulai melihat sesuatu yang ajaib. Nah, selama ini kita bergerak, banyak sisi rohani yang kita buat, sosialnya kuat sekali. Tapi hari Jumat kemarin, teman-teman dan Pak Yos dan Radio Rema buat terobosan besar sekali. Saya sebetulnya cuma datang dan buat tanda tangan MOU. Seperti yang saya katakan minggu lalu, selama ini kita sulit sekali men-follow up dari berbagai kota setelah kita KKR. Saya beberapa hari lagi akan ke Palu, kemudian akan ke Toraja, akan ke Biak di Papua. Bagaimana men-follow up mereka? Anda terbang ke Biak lebih mahal dibandingkan Anda terbang ke Singapura. Anda ke Singapura ada Orchard Road. Di Biak, haleluya saudara. Dan tahukah Anda ongkos untuk buat KKR di Biak sekali aja? Mahal sekali. Karena itu orang dari tempat-tempat yang terpencil. Mereka sudah berkata, kami mau datang. Mesti sewa truk. Dan itu dalam jumlah besar sekali. Sehingga sekali kebaktian satu hari aja. Itu butuh uang ratusan juta. Saudara, ini yang tidak kepikiran. Dan tiba-tiba kita kerjasama dengan Fleksi. Dan mereka menjangkau 300 kota di seluruh Indonesia. Kalau Anda mau gabung di community kami boleh. Tidak ada tambahan biaya sama sekali. Buat saya ini sebuah terobosan besar. Yang saya kagum adalah mereka buat kerjasama seperti ini pertama kali dengan kita, saudara. Dan by the way itu mereka BUMN. Saya masuk kantornya, saya bilang, wow, ini sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tapi bukan karena ininya di awal. Enggak. Ini kalau radio, misalnya ini radio paling top misalnya. Menurut saya kalau sama-sama radio ini bisa didengarkan oleh Fleksi, saya bisa berani berlomba kok saudara. Saya yakin kalau radio lain, kenapa saya mesti bayar pulsa? Di tiap kota juga punya radio kok. Ya kan? Apa hebatnya? Oh Jakarta ya berita Jakarta, demo di sana, demo di sini. Demo buruh, demo masak, demo sepeda motor, begitu. Untuk apa orang di Kalimantan, di kota kecil, demo apaan sih demo? Nggak matching mereka. Tapi kalau firman Tuhan, saudara, ini cari pembandingnya seperti kita ini susah. Saudara kalau orang luar kota, dengerin Radio Rema. Kenapa? Tapi kalau kita berkata Anda mau firman, mau mereka. Kalau bukan Tuhan yang memberi siapa? Ajaib. Itu loh, the wheel of life. Roda kehidupan. So, jangan dibakar sendiri dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakiti Tuhan. Karena tanpa Anda sadar sebetulnya semua itu munculnya dari api neraka. Saya berdoa
anugerahnya diberikan buat kita. Semua dibawa kita bergerak, naik dan lebih lagi. Amen. Apakah klipnya bisa diputar? Oke, kita lihat klipnya Generasi Penuntas. Silakan. Amen. Tuhan, kami berdoa, biarkan anugerah-Mu turun. Tidak ada lagi perkataan-perkataan kami yang merusak roda kehidupan kami sendiri. Nambah berdoa dalam nama Yesus. Sebentar kami akan kembalikan perpuluhan kami akan berikan korban syukur kami akan bayar nasar kami kepadamu. Engkau bicara Tuhan, berapa yang Engkau mau kami berikan kepadamu. Dan kami akan lakukan dengan sukacita karena Engkau baik dan Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Silakan bawa korban Anda sebelum Anda bawa. Jam 10 ada baptisan air, kalau Anda mau bergabung, saya akan baptis Anda di ruang kapal baptis, bawa pakaian dan kemudian Anda bergabung dengan kami. Alright.